Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nesa Nur Adzani dengan NIM 251041057. Saya dari kelas A, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi yaitu penyebaran data pada mata kuliah statistika. Baik, langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Nah, sekarang kita masuk ke latar belakang. Statistik itu penting dalam bidang gizi karena untuk mengelola dan menganalisis data kesehatan. Dalam penyebaran data, itu menunjukkan ada seberapa jauh nilai data yang berbeda dari nilai pusatnya. Nah, ukuran penyebaran yang umum digunakan adalah range, variance, dan simpangan baku, dan juga koefisien variasi dalam penelitian gizi. Ukuran ini dapat digunakan untuk menganalisis variasi berat badan, tinggi badan, IMT, dan juga anggota zat gizi lainnya. Selanjutnya kita masuk ke pengertian penyebaran data. Nah, teman-teman semuanya, penyebaran data adalah ukuran yang dimana menunjukkan seberapa jauh nilai-nilai dalam suatu kumpulan data menyebar dari nilai pusatnya. Nah, semakin besar penyebaran data, semakin beragam, dan semakin kecil penyebaran data itu semakin homogen. Nah, teman-teman semuanya, sekarang kita masuk ke jenis-jenis penyebaran data. Jenis-jenis penyebaran data di sini ada 7, yaitu yang pertama ada jangkauan, yaitu range, rentang antar kuartil, simpangan kuartil, simpangan rata-rata, variasi atau ragam, simpangan baku atau standar deviasi, dan juga ada koefisien variasi. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan penyebaran data. Apa ya tujuannya? Di sini penyebaran data bertujuan untuk yang pertama, dia mengetahui tingkat variasi suatu data. Yang kedua, dia membantu peneliti dalam menarik kesimpulan dari data penelitian. Dan yang ketiga, dia membandingkan keberagaman antara beberapa data. Nah, selanjutnya yaitu dia mengetahui apakah data yang cenderung homogen atau heterogen. Nah, teman-teman semuanya, langsung aja kita masuk ke jenis-jenis. Yang pertama yaitu ada jangkauan atau range. Range adalah selisih antara nilai terbesar dan nilai terkecil dari suatu kumpulan data. Nah, di mana rumusnya itu ada nilai terbesar dikurang dengan nilai terkecil. Nah, semakin besar nilai range itu semakin besar pula penyebaran datanya. Nah, teman-teman semuanya, di sini ada contoh soalnya, yaitu data berat badan 8 mahasiswa, yaitu berat badannya sekitar 48 sampai 60 kilo. Untuk cara mengerjakannya yaitu nilai terbesarnya di sini kan ada 60 ya. Nah, nilai terkecilnya 48. Kita mencari nilai terbesar dan terkecil. Kemudian kita masukkan rumus yang tadi. Rumusnya tadi ada nilai terbesar dikurang dengan nilai terkecil. Jadi cara mengerjakannya, nilai terbesarnya 60 dikurang dengan nilai terkecil yaitu 48. 60 dikurang dengan 48 hasilnya 12. Jadi jawabannya adalah 12 kilo. Dari data berat badan 8 mahasiswa, jangkauannya yaitu ada di 12 kilo. Nah, selanjutnya kita masuk ke rentang antar kuartil atau
EQR. Nah, EQR ini menunjukkan penyebaran 50% data yang berada di bagian tengah. Rumusnya yaitu EQR sama dengan Q3 dikurang dengan Q1. Semakin besar EQR-nya, semakin besar penyebaran data bagian tengah. Nah, teman-teman, di sini contoh soalnya yaitu ada nilai 60 sampai 90. Di sini Q2-nya yaitu 75, Q1-nya ada 65 ditambah dengan 70 dibagi 2 hasilnya 67,5. Q3 yaitu 80 ditambah dengan 85 dibagi 2 sama dengan 82,5. Kemudian kita masukkan tadi hasilnya yaitu Q3 dikurang dengan Q1. Nah, Q3-nya berapa tadi situ hasilnya? 82,5 berarti dikurang dengan Q1 yaitu 67,5. Jadi jawaban EQR-nya yaitu 15. Nah, teman-teman semuanya, selanjutnya kita masuk ke simpangan kuartil. Simpangan kuartil itu apa ya? Nah, simpangan kuartil itu sama dengan setengah dari EQR nih. Rumusnya yaitu ada simpangan kuartil sama dengan Q3 dikurang dengan Q1 dibagi 2. Nah, berikut ada contoh soalnya nih. Seorang mahasiswa gizi mengukur asupan protein harian dari 9 mahasiswa. Nah, setelah diurutkan dan diperoleh datanya, di sini Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke simpangan rata-rata. Di sini simpangan rata-rata menunjukkan bahwa rata-rata itu jarak setiap nilai itu terhadap rata-ratanya. Nah, jadi rumus data tunggal yaitu simpangan rata-rata sama dengan sigma nilai data ke I dikurang dengan rata-rata dibagi N atau jumlah seluruh data. Kemudian nilai mutlak ini digunakan agar penyimpangan itu tetap positif dan negatif tidak saling menghilangkan. Nah, untuk contoh soalnya di sini ada seorang mahasiswa gizi, dia mencatat asupan protein 5 mahasiswa. Nah, di sini ada 40 hingga 60. Jadi pertanyaannya berapa sih simpangan rata-ratanya? Nah, untuk cara mengerjakannya yaitu rata-ratanya dulu nih ada 40 ditambah 45 ditambah 50 ditambah 55 ditambah 60 dikali 50 terus dibagi 5. Untuk simpangannya di sini ada 40 dikurang 50 ditambah 145 dikurang 50 ditambah 50 dan dikurang 50. Setelah itu ditambah 55 dikurang 50 hasilnya 10 ditambah 5 ditambah 0 ditambah 5 ditambah 10 dapatlah 30. Jadi simpangan rata-ratanya di situ ada 30. Terus 30 ini dibagi dengan 5. Jadi dapatlah 6 gram. Jadi simpangan dari rata-rata protein ke 5 mahasiswa ini adalah 6 gram. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke varians. Varians adalah rata-rata kuadrat penyimpangan data terhadap rata-ratanya. Populasi di sini yaitu ada sigma kuadrat sama dengan sigma dari X sub I dikurangi dengan X bar. Nah, seluruhnya ini dikuadratkan dan dibagi dengan N. Teman, di sini ada contohnya nih. Contoh soalnya yaitu nilai kuis ada 6, 7, 8, 9 dan 10. Dan juga meannya ada. Jadi di sini meannya yaitu 6 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 9 tambah 10. Setelah itu dibagi dengan 5, hasilnya 8. Kemudian sigma X dikurang dengan X
di kuadrat. Jadi 4 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 4 dapat hasilnya 10. Kemudian variasi populasinya di sini 10 dibagi dengan 5 dapat 2. Jadi jawabannya yaitu variansnya ada 2. Nah, teman-teman, di sini kita masuk ke standar deviasi atau simpangan baku, yang dimana standar deviasi atau simpangan baku ini dia adalah akar kuadrat dari varians. Nah, populasinya di sini yaitu ada sigma sama dengan akar dari jumlah xi dikurang dengan x bar dikuadratkan kemudian dibagi dengan n. Nah, sampelnya di sini teman-teman bisa lihat rumusnya, yaitu S sama dengan akar dari jumlah xi dikurangi x bar dikuadratkan kemudian dibagi dengan n lalu dikurang dengan 1. Standar deviasi ini kecil data lebih dekat dengan rata-rata. Kalau standar deviasinya besar, itu datanya lebih menyebar. Nah, adapun contoh soalnya di sini ada dari data 6, 7, 8, 9, 10, dia diperoleh meannya ada 8. Nah, variansnya populasinya yaitu ada 2. Kemudian standar deviasinya sama dengan akar 2 dan standar deviasinya 1,41. Jadi jawaban dari standar deviasinya yaitu 1,41. Nah, teman-teman semuanya, sekarang kita masuk ke jenis yang terakhir yaitu koefisien variasi. Yang dimana koefisien variasi ini dia digunakan untuk membandingkan variasi relatif antar kelompok data. Adapun di sini rumusnya yaitu koefisien variasi sama dengan standar deviasi dibagi dengan x dikali 100%. Nah, semakin besar koefisien variasinya itu semakin relatif dan semakin besar. Nah, teman-teman, di sini ada contoh soalnya yaitu kelas A miannya 70 sedangkan standar deviasinya ada 7. Kemudian koefisien variasinya di sini 7 dibagi dengan 70 kemudian dikali 100%. Hasilnya yaitu 10%. Sedangkan kelas B miannya itu ada 80. Standar deviasinya 12. Nah, jadi koefisien variasinya 12 dibagi 80 dikali 100%. Hasilnya 15%. Nah, dapat kita simpulkan nih bahwa antara kelas B dan kelas A dan kelas B, bahwa kelas B ini dia memiliki variasi yang relatif lebih besar daripada kelas A. Seperti itu. Oke teman-teman, sekarang kita sudah di penghujung materi. Di sini kita udah masuk kesimpulan nih bahwa penyebaran data itu menggambarkan tingkat keberagaman suatu kumpulan data yang range-nya itu mudah digunakan tapi dipengaruhi oleh nilai ekstrim nih. Nah, EQR-nya dia berfokus pada 50% data tengah dan variance dan standar deviasi itu mengukur penyimpangan terhadap rata-rata. Nah, koefisien variasi dia berguna untuk membandingkan variasi yang lebih relatif. Baik teman-teman semuanya, segitu aja penjelasan materi penyebaran data dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau banyak kurangnya. Saya mengucapkan terima kasih banyak dan terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa di-like ya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.